Amin. Baik saudara, kita masih melanjutkan seri khotbah kita tentang berkat. Dan hari ini adalah perjanjian berkat Abraham, lanjutan yang kemarin. Tapi sebelum kita kembali ke slide-nya, mari saudara buka dulu Roma pasal yang ke-8. Saudara buka Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 dan seterusnya. Saya bacakan buat saudara Roma pasal 8 ayat 12 dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mendapatkan perjanjian berkat dari Tuhan? Ya, kemarin saya beritahu bahwa Tuhan yang memberikan inisiatif. Dia memanggil, dia memberikan perjanjian kepada Abraham. Karena sesungguhnya saudara, penggabungan dari semua kisah-kisah yang kita baca di Alkitab perjanjian lama, ternyata puncaknya di perjanjian baru ini dalam Roma 8 dikatakan, ternyata kita ini orang berhutang. Kira-kira saya mau tanya sama saudara, kira-kira punya utang enak tidak? Kalau lagi punya utang, diam-diam aja ya. Nggak usah bilang-bilang sama orang. Mau utangnya karena makan minum pakai, mau utangnya karena bisnis, mau utangnya karena ditipu orang, mau utang karena apapun juga. Tidak ada yang bilang utang itu enak, betul? Utang itu tidak enak. Padahal utang yang kita sekarang ini bicara keuangan dan segala macam itu utang yang simpel, saudara. Mati lunas kan? Benar nggak? Maaf nih, iya kan? Makanya banyak orang kalau udah utangnya berat, saudara, ratusan miliar, nggak sanggup lagi. Diambil jalan pintas, lunas kan? Mau kejar apa? Jadi utang itu tidak ada yang enak, makanya orang bisa menjadi salah langkah. Tapi ada satu utang yang dicatat di Alkitab ini, yang saudara mati pun tetap kejar. Karena bahasa asli daripada kita orang berhutang dalam ayat Alkitab ini, ofimelata. Bilang temannya, ofimelata. Jadi rakyat melata, gitu ya. Ofimelata, nah itu. Ofimelata itu artinya utang yang tidak akan lunas. Utang yang dibawa dalam kekekalan. Itu ofimelata. Makanya orang mau berbuat baik kayak apapun, saudara, kalau ada ofimelata itu, hutang itu, saudara, karena nggak akan bisa balas, nggak akan bisa bayar. Bagaimana cara bayar utang dosa? Ada yang bisa? Nggak bisa, saudara. Jadi karena ada utang itu, kamu mau menyumbangkan, menghibahkan hartamu ratusan miliar, ratusan triliun pun, demi amal. Manusia yang menerimanya baik. Orang yang menerimanya senang dan sukacita. Tapi kalau kamu masih ofimelata, utang. Utang apa? Utang dosa, saudara. Utang membuat kita nggak dapat perjanjian. Halo? Maka begitu kita meninggalkan kemah jasmani ini, kita akan tetap dikejar dalam kutub ofimelata itu. Yaitu di dalam mana? Neraka. Di dalam kekekalan yang ngeri. Halo? Kekekalan yang ngeri. Jadi syukur kepada Tuhan, Alkitab mengatakan kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging. Nah, kenapa bukan kepada daging? Karena sudah ada Yesus yang menanggung hidup saudara. Katakan amin. Karena sudah ada darah Yesus yang melunasi dosa-dosa saudara di kayu salib.
Karena sudah ada Roh Kudus yang akan menolong saudara. Makanya Tuhan bilang hiduplah oleh Roh. Tetapi saya baca ulangnya. Kita adalah orang-orang berutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kata utang itu dosa membuat kita akan putar-putar di situ. Tadi kesaksian Pak Andi sangat jelas saudara. Ya, dalam satu lingkungan pekerjaan memang ada saja yang membuat putar-putar di situ. Diperbudak oleh keadaan. Kemarin saya sampaikan, kita ini seperti Abraham. Kenapa Tuhan suruh tinggalkan negerinya? Tuhan suruh tinggalkan sanak saudaranya. Tuhan suruh tinggalkan keluarganya supaya dia bebas. Supaya tidak diperbudak oleh sistem. Halo? Karena sistem itu apapun namanya, itu buatan manusia dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan mau sekalipun kita sekarang adalah orang-orang berutang, kita berutang kepada kebenaran. Amin. Orang yang berutang kepada kebenaran, saudara, hidupnya beda. Karena hutang kepada kebenaran itu adalah rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Aku berhutang, Paulus berkata dalam Roma juga, aku berhutang baik kepada orang Yunani, baik kepada orang Yahudi. Utang apa? Kalau orang tidak melihat konteks, dipikir, waduh, Paulus ini mungkin untuk pelayanan, pinjam uang sana-sini, kan ya? Bukan, saudara. Ya, kata berhutang yang dikatakan Paulus, coba saudara lihat ayatnya dulu ya. Biar saudara jangan bingung ya. Saya buka dalam Roma 1 ayat 14 ya, sebelum kita masuk ke slide. Roma 1 ayat 14 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, apa yang dilakukan atau dikatakan Paulus itu juga rema bagi saya. Saya ini berutang keselamatan oleh karena Tuhan. Saya berutang, dia berikan saya perjanjian. Padahal saya tidak layak menerima perjanjian. Amin. Itu sebab saya juga melakukan seperti yang Paulus lakukan. Hidup saya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Saya ingin bayar hutang yang memang tidak akan bisa terbayar, saudara. Kamu melayani pagi sampai malam, malam sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tidak bisa. Tapi itu ucapan syukur. Amin. Saudara tahu nggak, lembaga keuangan saudara, utangmu banyak. Tapi kalau kamu selalu bayar meskipun sedikit, selalu tepat waktu, senang nggak mereka? Senang. Senang. Meskipun apa nama istilahnya? Aduh, nama keuangan ini. Minimum. Bayar minimum ya. Bayar paling sedikit. Kenapa mereka tambah senang? Ya berarti utangmu nggak akan pernah lunas karena bunga berbunga, kan gitu. Tapi mereka tidak akan kasih kamu surat cinta. Mereka tidak akan kirimkan debt collector. Kenapa? Kamu selalu bayar. Kira-kira begitu ya. Tapi jangan dipeleset ya, khotbah ini bukan mengajarkan berutang ya. Nah demikian juga sama Tuhan saudara. Kalau orang keuangan saja membangun sistem seperti itu, apalagi kasih karunia Kristus. Jadi mari hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang telah dibayar hutangnya. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Kemudian saudara lihat lagi. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Yesus membebaskan kita. Yesus memerdekakan kita dari hutang. Sehingga kita berhutang sekarang sama Yesus, saudara. Supaya kita merdeka. Katakan amin. Supaya kita tidak hidup dalam kutub perbudakan. Tapi kita hidup dalam perjanjian yang Tuhan berikan. Kalau tidak, saudara, kita akan diperbudak. Makanya dosa terus. Pikiran takut terus, khawatir terus. Roh perbudakan itu seperti itu, ya. Tapi kita dibebaskan. Alkitab berkata, roh yang diberikan kepada kita, kita membuat kita menjadi anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ada? Jadi perjanjian Tuhan bukan hanya Abraham, tapi sesungguhnya lewat dia turun sampai kepada kita yang disempurnakan dalam Yesus. Coba saudara lihat slide kita. Sekarang kita masuk ke dalam lanjutan dari khotbah yang terputus kemarin.
Di slide yang terakhir kita adalah mendapat tempat di tengah kesedihan, ya. Itu dia ada di slide yang ke-10. Nah, sekarang kita lihat slide yang ke-12. Ya, saya tidak bahas lagi. Saudara lihat slide yang ke-12. Ya. Jadi setelah Abraham punya anak siapa? Ishak, saudara. Ternyata kasus yang terjadi sama Abraham terjadi juga sama Ishak anaknya, di mana istri Ishak cantik. Siapa istri Ishak? Ribka. Ternyata kalau mamanya cantik, anaknya juga cantik. Amin. Jadi kalau di sini cantik-cantik, pasti mamanya juga cantik-cantik. Ya kan? Ya. Nah, Kejadian 25 ayat 21 berkata, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya itu, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi bukan hanya cantik, tapi dia juga mendapat berkat kasih karunia yang sama. Sarah juga tidak bisa punya anak, betul? Sampai harus dijanjikan. Saya mau tanya, berapa lama Abraham menerima janji itu? 25 tahun, Bapak Ibu. Dia menerima janji umur 75. Baru Tuhan berikan Ishak umur berapa? 100 tahun. Berarti 25 tahun. Kira-kira saudara masih bisa menantikan janji Tuhan 25 tahun? Nah, tadi Bapak itu 15 tahun. Harusnya tambah 10 tahun lagi. Tapi Tuhan tahu dia bukan Abraham. Kan gitu ya. Karena dia bukan Abraham, cukuplah 15 tahun, kata Tuhan. Kan begitu. Nah, itu contoh sudah ada kasih karunia. Kalau enggak 25 tahun dia tunggu. Dilantik sudah udah batuk-batuk, udah nggak bisa jalan baru dilantik. Ya kan, pas diterima, ini surat S kamu, apa itu katanya. Udah nggak bisa lagi kan. Tapi Tuhan sayang, amin. Ya, jadi Tuhan itu ajaib, saudara, perhatikan ya. Jadi saudara, orang yang dapat perjanjian itu Abraham. Tapi perjanjian dari Abraham itu turun sampai anak. Saya ulang-ulang ajarkan anak saya, nak, bapakmu ini sudah dapat perjanjian. Saya harus yakin. Saya sudah punya perjanjian. Anda suami-suami, Anda bapak-bapak udah yakin nggak dapat perjanjian dari Tuhan? Saya bilang saya sudah punya perjanjian. Dan perjanjian ada sama papi ini pasti turun sama kalian. Tapi kalian harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Setiap hari, tadi saja kami baca Alkitab, di mana-mana, saya mau belajar. Saudara masih percaya nggak Alkitab bilang, jangan lalai memperkatakan firman ini siang dan malam, waktu engkau berjalan, waktu engkau berdiri, waktu engkau tidur, waktu engkau apapun, katakan, betul nggak? Itu yang kami lakukan. Pagi-pagi mau sekolah baca Alkitab, di mobil baca Alkitab, tadi pun baca Alkitab, tadi berapa pasal kita? Jadi mengingatkan saudara, minggu ini selesai Lukas ya. Betul ya? Berarti nanti sampai 31 Agustus, 1 minggu ke depan kita baca kitab Yohanes. Saudara, saya mau mengajarkan, bukan kasih tunjuk keluarga kami lebih baik. Tidak. Anak-anak kita ke depan berhadapan dengan antikris yang di depan mata. Kalau mereka tidak punya perjanjian yang turun dari orang tuanya, untuk diteladani, untuk dihidupi, jadi apa mereka nanti? Halo? Anak-anak harus dipersiapkan. Sakit tidak sakit, silakan saja. Halo? Jangan kupikir asal ada makanan, nanti tidak ada makanan. Alkitab mengajarkan pada akhir zaman nanti tidak ada yang bisa membeli, tidak ada yang bisa menjual. Kamu baca Alkitab baik-baik nggak? Tidak ada yang bisa beli, tidak ada yang bisa jual. Jadi kau bikin ladang pun 50 hektar, kau jual kemana? Busuk. Kecuali kamu ikut sama komunitas mereka. Kau punya uang ratusan triliun, kamu tidak bisa beli. Paham? Ngerti nggak? Kan sudah dikhotbahkan waktu eskatologi kan? Jadi tidak ada solusi selain kembali kepada hukum perjanjian Allah. Amin. Ada yang bilang, oh saya akan berkebun. Kau berkebun apa? Sayur. Sanggup kamu makan? Saya dulu kebun sayur saya seginilah, kurang lebih 100-200 meter. Itu harus cepat dihabiskan, saudara. Satu hari bisa makan sayur berapa batang? Bapak Aro yang di belakang. Bisa makan kamu 1 genggal.
yang kalau beli di pasar mungkin 10.000, bisa? Enggak. 10.000 itu untuk satu keluarga, betul? Itu satu genggam, itu cuma segini, sekotak ini. Dan sayur harus panen. Setelah 2 minggu kurang lebih, 20 hari kamu harus panen. Terus kamu mau taruh kemana yang kamu sudah tanam, udah bertumbuh? Alkitab bilang tidak bisa dijual. Lalu kemudian, ada yang bilang, ya sudah aku nggak mau bercocok tanam. Aku tabung uang. Oke, kau punya uang ratusan miliar, puji Tuhan. Tapi Alkitab bilang, kau tidak bisa beli. Paham? Jadi uangmu tidak berlaku. Kamu hanya bisa menjual dan membeli kalau kamu punya tanda 666. Berarti saudara, solusinya apa? Apa yang dicatat Alkitab? Ulang-ulang saya katakan. Kenapa Tuhan catat ada Henok naik ke surga? Kenapa Tuhan catat ada sedikit minyak buli-buli? Kenapa dicatat di Alkitab ada Elia dipelihara burung gagak? Kenapa? Kenapa banyak contoh-contoh di Alkitab? Kalau kamu kembali kepada Tuhan di akhir zaman, mungkin kamu percaya atau tidak percaya, tapi kembalikan hatimu kepada Tuhan. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena hanya itu yang bisa pelihara kamu, hanya Tuhan. Percaya nggak? Kekuatanmu tidak bisa pelihara kamu lagi. Nggak bisa, saudara. Jadi sungguh-sungguh Bapak Ibu. Amin? Sungguh-sungguh. Nggak bisa pakai kekuatan. Kamu mau pakai gelar sarjana, S2, S3, segala macam. Kalau kamu tidak dapat tanda, kamu tidak akan bisa melakukan transaksi apapun. Kamu hanya bisa apa? Mengandalkan perjanjian Tuhan. Nah ini saudara, Ishak mengalami juga apa yang dialami oleh bapaknya. Karena Tuhan mau garis keturunan itu benar-benar mengalami kasih karunia. Tapi luar biasa, beda saudara. Ishak tidak tunggu 25 tahun. Berarti kalau kita generasi di atas sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, anak kita lebih ringan. Kenapa saya habis-habisan dengan Tuhan? Bertahun-tahun. Jadi kontraktor saja 20 tahun lebih. Supaya nanti anak saya enggak. Jadi kenapa saudara susah nih? Banyak yang susah kan? Karena orang tuamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya harus sampaikan ini. Nah sekarang kamu sudah tahu kebenaran. Putuskan itu. Amin? Kalau orang tuamu tidak sungguh-sungguh, cuma Kristen KTP, Kristen kapal selam. Tahu Kristen kapal selam? Atau Kristen tempe? Saya tidak mau pakai Kristen kapal selam. Tapi Kristen empe-empe. Karena empe-empe ada kapal selam. Kapal selam itu kan enak ya. Dia datang ibadah hanya pas Natal sama Paskah. Kan gitu. Atau pas ada sembako. Kan gitu ya. Atau pas ada yang cantik datang. Nah itu. Itu Kristen kapal selam. Setahun bisa dihitung. Habis itu tenggelam. Pokoknya ada yang cocok di hatinya muncul. Nggak ada cocok di hatinya, tenggelam. Ada lagi Kristen Ranger, tahu Ranger kan? Panjang itu kan? Kristen rebahan, nggak mau gereja. Yang penting dengar dari YouTube sudah ke gereja katanya. Nah itu Kristen Ranger kan? Ada lagi Kristen apa? Keriting kan? Putar sama masalah terus, keriting hidupnya. Tahu kan yang keriting itu enak kan? Yang suka bikin pempek ibu di belakang tuh. Wah. Bagaimana cara nyetak keriting kan susah kan? Itu Kristen keriting itu, semua dikhawatirkan, semua ditakutkan, keriting hidupnya. Ada apa lagi? Bulat. Yang bulat. Ada. Nah, Kristen ada aja alasannya untuk gak ke gereja. Itu namanya Kristen ada. Kenapa gak gereja? Ada aja. Jadi lebih lengkap daripada kapal selam. Kristen tempe, ini harus dibikin di short. Supaya seluruh dunia tahu, hati-hati dengan Kristen tempe. Yang lebih repot tuh Kristen kulit. Kan pempek kulit kan enak kan? Rasa ikannya nyata. Tapi kalau Kristen kulit itu bahaya. Semua dia tahu kulitnya. Cuma tahu kulitnya. Tapi tidak tahu sampai ke dalam. Nah banyak orang Kristen begitu. Jadi saudara, kalau orang tua kita, nenek moyang kita dulu nggak sungguh-sungguh, sudahlah. Kita tidak usah marah sama mereka. Betul? Tapi kita yang sudah kenal Yesus. Yang sudah tahu utang-utang dosa dibayar oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh supaya anak kita lebih ringan daripada kita. Kenapa? Tapi belum tentu lebih ringan juga loh. Karena zaman semakin jahat.
Jadi saudara jangan egois. Kamu kalau sayang sama keselamatanmu, jangan jadi pribadi egois. Banyak orang malas cari Tuhan karena dia egois. Berarti dia tidak sayang keturunannya. Abraham sayang keturunannya. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya Ishak tidak perlu tunggu 25 tahun. Ishak berdoa. Terbuka kandungan Ribka. Luar biasa. Itu perjanjian berkat. Amin. Kemarin ada ibu kita, keluarga kita pulang dari Jogja juga berhasil. Turun sudah itu urapan dari gembalamu. Turun itu yang tidak mungkin kan. Keluarga ada yang meninggal. Yang namanya keadaan mendadak. Mungkin tabungan tidak siap. Tabunganmu nggak siap. Tabungan surga siap. Paham ya? Tabungan kita kan yang segitu-gitu aja yang kita bisa siapkan. Apalagi tadi kan. Gajinya kalau naik baik kan. Untung pendetanya nggak hidup dari perpuluhan kan. Kalau enggak, waduh, dilantik tapi gaji kecil, mateng gua katanya. Untung hamba Tuhanmu tidak hidup dari situ. Hamba Tuhanmu di gereja ini hidup dari perlindungan pertolongan Tuhan. Amin. Turun itu. Jadi itu yang namanya mengasihi, saudara. Jadi kalau hamba Tuhan, kemarin kita sudah belajar apa? Berkat karena ibadah. Bang urapan yang di kepala harum, betul? Yang kejanggut dan jubahnya turun. Itu kita Mazmur. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke Sion, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu pasti turun, pasti. Tidak mungkin tidak turun. Makanya kita sebagai orang tua hidupi baik-baik firman. Hidupi baik-baik. Amin. Jadi ternyata gara-gara Abraham, kasus yang dialami anaknya, perjanjian berkat, membuat doa Ishak cepat. Next. Nah ini yang tadi saya bilang, klik lagi. Lalu Abimelek ini rese betul ya. Dia juga suka sama Sarah, dia juga suka sama Ribka. Turun kan? Memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ini saya kutip ayat singkat. Jadi ini kisah ternyata akhirnya dia juga pengen mengambil Ribka. Tapi kemudian dia kena hukuman. Dan ternyata bukan hanya Abraham berdoa. Anaknya Ishak pun berdoa. Semua orang-orang di kerajaan itu menjadi sembuh. Amin. Doa mujizat saudara. Next lagi cepat. Nah, poin 11 perjanjian berkat. Sekarang kita masuk ke cucunya Abraham. Siapa cucunya? Yakub. Nah, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku. Laban ini penipu loh. Harusnya yang layak jadi penipu itu Laban, bukan Yakub. Tapi memang nama Yakub lah yang artinya penipu. Tapi kenapa saya bilang? Karena Laban menipu Yakub berulang-ulang. Ya. Sebelum kita sampai ke bagaimana yang ditipu oleh Laban, saudara, kita lihat dulu poinnya. Orang lain diberkati karena keberhasilan dan kehidupan tulus orang benar. Jadi saudara jadilah orang benar. Orang dapat perjanjian, saudara. Kalau saudara jadi orang benar, orang-orang diberkati. Tapi kalau kamu belum dapat perjanjian, kau berusaha benar, orang lain gak diberkati. Jadi poinnya kamu dapat perjanjian dulu. Amin. Next, cepat. Next. Ya. Nah ini lihat, ini bukti Laban ini yang suka nipu. Tapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Telah 10 kali mengubah upahku. Bapak yang bersaksi tadi nggak tahu sudah dirubah berapa kali upahnya. Coba dihitung ya Pak. Ini sudah 10 kali. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat. Luar biasa iman daripada Ishak. Ternyata iman dari Ishak itu turun dari bapaknya, kakeknya. Yakub maaf. Iman daripada Yakub turun dari bapaknya Ishak, turun dari kakeknya Abraham. Berporsi-porsi kan? Double porsi. Kamu sering pernah dengar khotbah double porsi?
Pernah dengar? Ini double porsi. Karena kakeknya sungguh-sungguh, bapaknya sungguh-sungguh, cucunya dapat double porsi. Kamu cuma iman-iman double porsi itu bukan iman, itu keinginan. Cuma iman-iman, oh aku mau dapat berkat double porsi. Tapi kamu tidak, orang tuamu tidak sungguh-sungguh, kamu tidak sungguh-sungguh. Lalu kau pikir anakmu dapat double porsi? Nggak bisa, saudara. Double porsi karena ada garis benang merah perjanjian. Jangan kita perkosa-perkosa ayat. Iman itu bukan begitu. Amin. Ada perbedaan. Coba. Tiba-tiba muncul di pikiran saya. Saudara tahu beda nggak? Kalau bahasa Inggris being, tahu being ya? Being, tulisannya being. Being ya, dengan becoming. Sama atau beda? Iman itu begitu. Ada yang iman becoming, dan ada iman yang being. Tidak sama, saudara. Becoming itu menjadi, betul ya? Karena lalu menjadi, kira-kira begitu. Sementara being itu begitu adanya. Betul ya? Iman itu sesungguhnya becoming. Dari tidak ada menjadi, itu dia. Not being, no. Kamu harus memahami ini. Bagaimana kamu becoming? Abraham becoming Abraham, betul kan? Menjadi. Yakub menjadi Israel, becoming, not being. Being itu dari dulu sampai selamanya, ya tetap seperti itu. Iman harus becoming. Paham ya? Saya orang Jakarta, selamanya orang Jakarta, itu being. Saya orang miskin, selamanya orang miskin, itu being. Tapi becoming. Ada sesuatu lahir dalam hatimu. Amin. Tadinya aku miskin, tadinya aku susah, sekarang aku diberkati. Aku anak Allah, aku anak raja. Itu becoming, saudara. Amin. Harus paham ini. Jangan jadi Kristen yang bingung terus. Akhirnya jadi living being. Artis Cina, cantik sih. Tapi cuma kita kagumi di layar TV. Gara-gara Bing kan? Kagum kan? Ih, cantik dia ya. Actionnya keren. Tapi kamu gak kenal dia, gak bisa ketemu dia. Kamu cuma bisa sentuh di layar kaca. Kau coel-coel pipinya, dia rasakan tidak? Hati-hati, Bing itu begitu. Kenapa visi gereja kita berubah? Saya mau. Kamu tidak sekedar being, tapi kamu become, menjadi. Berubah. Amin. Berubah supaya keturunan kita, orang-orang Kristen di bawah kita meneladani hidup kita. Jadi Laban ini saudara curang 10 kali. Tapi lihat kata si Yakub. Setelah dibentuk oleh Tuhan, iman Abraham, iman Ishak tinggal di hati daripada Yakub. Apa katanya? Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Harusnya saudara yang sudah setiap hari dengar firman, berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tidak boleh takut lagi dengan segala masalah. Kamu ditipu oleh orang seperti Laban, harusnya kamu berkata seperti Yakub, Allah tidak akan membiarkan dia. Dari kesaksian sahabat kita, kamu tidak tergantikan. Paham? Tuhan tidak akan biarkan kamu karena kamu tidak tergantikan. Lalu saya lihat lagi ayat 12. Lalu ia berfirman, ia di sini Tuhan, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Lihat, gara-gara perjanjian Tuhan kepada Abraham, Tuhan juga harus berbicara kepada cucunya, yaitu siapa? Yakub. Kalau saudara baca baik-baik ayat ini, saudara, di situ ada rumusnya bagaimana melahirkan, menghasilkan, mengembangbiakkan kambing domba yang berbelang-belang. Ada. Ambillah daun badan, kan gitu ya. Apa itu? Saya lupa, saudara buka di sini, ada di ayat-ayat ini. Sekarang coba tes, lahir nggak? Enggak.
Kau tes bagaimanapun tidak akan. Kenapa? Ini mutlak otoritasnya Tuhan. Ini namanya rema. Amin. Kamu pikir orang Israel itu orang Yahudi sekarang dari zaman dulu sampai hari ini tidak pintar? Orang-orang pintar di dunia itu mereka. Emang mereka tidak baca ayat ini? Baca, saudara. Tapi tidak ada, saudara. Kenapa? Ini bicara perjanjian unik. Makanya jangan coba-coba tiru perjanjian orang. Temukan perjanjianmu sendiri dengan Tuhan. Unik. Amin. Unik kita ini di hadapan Tuhan. Percaya saja, ya. Jadi 10 kali. Jadi bahkan untuk dapat istri saja, saudara, Yakub itu ditipu. 21 tahun dia dapat siapa itu? Rahel, ya kan? Harusnya dia dapat 7 tahun, tapi dikasih Lea, kan gitu ya? Lalu dia kerja 7 tahun lagi, berarti 14 tahun. Lalu dia suruh kerja 7 tahun lagi, 21 tahun. Bapak Aro masih mau nunggu cewek 21 tahun? Pasti Bapak Aro bilang, kayak nggak ada yang lain aja. Tapi perjanjian berkat ini, saudara, bukan hanya bicara mendapatkan, tapi ini bicara ada kekuatan dari dalam. Yakub kuat bukan karena nggak ada cewek lain, bukan. Bukan karena nggak ada wanita lain lebih cantik dari Rahel, bukan. Di sini kita belajar, saudara, bahwa perjanjian itu dia menguatkan kita juga. Makanya perlu kita dapat perjanjian supaya kamu kuat. Itu banyak loh penderitaan yang dialami Yakub loh. Kamu pikir hidup Yakub enak? Dia hidup dalam pelarian, takut dikejar-kejar abangnya, disangka penipu, betul? Makanya dia sampai ke Laban. Di Laban dia kerja keras, lihat 10 kali dirubah. Kira-kira enak nggak kerja? Diubah, nggak dapat gaji. Nggak enak, saudara. Ditipu sana sini. Bahkan saya pernah dengar khotbah yang cocokologi, tapi kalau ditenangkan diri kita masuk akal juga. Kalau gara Yakub menipu katanya begitu, dia apa yang dia kabur dia tuai kan. Gitu. Tapi saya tidak mau mengangkat itu. Intinya banyak sekali yang dialami oleh Yakub. Tapi kemudian, saudara, Yakub dapat berkat yang unik. Dia dapat kambing domba yang berbelang-belang. Bahkan kalau saudara baca lengkap, begitu dia lihat kambing domba yang kuat, ya kan? Dia suruh maaf berkelamin di depan ramuan itu kan. Supaya nanti lahirlah kambing domba yang kuat. Luar biasa. Orang dapat perjanjian bisa menemukan jalan berkatnya sendiri. Saya berdoa anak-anak saudara dapat jalan berkatnya sendiri. Saya berdoa bukan hanya anak-anak kelamaan, kamu pun dapat jalan berkatnya sendiri. Ini yang keren. Next. Nah, tadi saya sebut Esau. Hidupnya tidak enak, saudara. Jadi ketika orang-orang bilang, Esau, kakakmu datang. Ketakutan nggak? Takut dia. Dia udah persiapkan segala cara. Dia bagi 3 itu. Barisan paling depan pengangkut harta. Dia mau sogok dengan harta. Barisan kedua, istri sama anak-anaknya. Barisan ketiga dia sembunyi itu. Itu sudah bicara hukum, itu hikmat dan segala macam. Dia berharap dengan harta itu abangnya bisa damai. Tapi ternyata saudara lihat, ini berkat perdamaian. Orang dapat perjanjian, sampai keturunannya dapat berkat perdamaian. Dalam kitab Amsal dikatakan, bahkan orang benar, musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Amin. Kamu pengen gak musuhmu diperdamaikan? Kan tadi Bapak tadi bersaksi, musuhnya dibawa ke laut. Saya takut itu curiga saya. Jangan-jangan bukan damai itu. Saya curiga kalau dia dendam dilepin sama dia. Ya kan? Saya curiga. Maaf saya istilah lucunya. Bisa saja. Tapi puji Tuhan itu hikmah. Ada berkat perdamaian. Berarti Bapak yang tadi dapat berkat perdamaian juga kan? Ada hikmat saudara. Dibawa ke laut. Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Jadi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya Yakub, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan mereka. Saudara, ini satu suasana paling indah. Orang tadinya bermusuhan, tiba-tiba peluk-pelukan, indah sekali. Kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah alami.
Ya, saya bukan seperti Yakub, tapi waktu saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan, bapak saya marah sekali. Saya juga tidak tahu, pasti itu setan yang dulu ikat dia ya. Dia marah, 4 tahun saya tidak boleh lihat hidungnya. Jadi kalau lihat hidungnya tidak boleh, apalagi kakinya, kan begitu. Itu kan bahasa kiasan ya. Saya tidak boleh ketemu sama bapak saya. Saya ingat sekali waktu ada berkat bagi sembako, bagi susu, bagi makanan instan di salah satu gereja, saudara. Waktu itu adik saya masih SD, masih ada sisa banyak, lalu hamba-hamba Tuhan dibagi. Saya juga dapat beberapa dus. Saya kirimkan ke bapak saya, ini saya ingat sekali. Ada susu berbagai merek, ya kalau saya boleh sebut, Denko, Milo, Ovaltine, terus mie instan, itu saya kirim 2-3 dus. Jatah kita kan udah dibagi-bagi seluruh hamba Tuhan. Jadi semua jemaat tuh berlimpah-limpah, pulang bawa suka-suka, masih sisa. Itu kayaknya 1 kontainer itu. Jadi saya kirimkan pakai pos ke bapak saya. Saya tulis, buat bapak saya yang terkasih dan adik saya yang terkasih. Sampai dia telepon gereja, itu kan saya kasih nomor gereja. Marah-marah dia. Kau pikir bapakmu tidak bisa beli itu susu? Padahal nggak bisa. Cuma karena udah marah begitu. Kau kirim segala macam. 1 titik pun saya tidak mau. Ya, wow, saya bingung, maksudnya apa nih? Saya tidak mau. Cuma bapak saya masih bijak, saudara. Banyak orang dibuang ya. Bapak saya masih menyadari itu berkat. Dia bagi tetangga. Jadi orang mati gara-gara gengsi itu bahaya. Padahal dia susah. Dia bagi semua. Teman-teman adik saya, tetangga di perumahan waktu itu. Bukan perumahan, kampung. Kampung apa dulu namanya itu ya? Puri Agung itu. Ada. Di dalam gang, saudara. Motor aja susah masuk. Bapak saya tinggal di situ. Harus jalan kaki. Ngontrak di situ. Jadi jangankan mobil, motor aja susah masuk. Jadi motor di depan semua. Tinggal di situ. Jadi pas dia ngomong itu, saya nangis. Aduh Tuhan. Dan betul, sampai kurang lebih 4 tahun saya tidak berani komunikasi dia lagi. Tapi Tuhan tidak biarkan kita. Doa itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sekali waktu saya sudah pindah pelayanan di gereja lain. Dia cari saya. Kan zaman dulu belum ada HP, betul kan? Tahun 90 akhir, 2000, 2001. 2002 yang punya HP itu orang-orang kerja lah, orang-orang berduit. Jadi dulu masih wartel ya, wartel masih telepon rumah. Jadi dia telepon nomor yang tadi dia marah-marah. Dia bilang, oh bapak-bapaknya ini ya, iya dia sudah tidak di sini, sekarang sudah pindah ke mana gitu, saya lupa lah waktu itu, Tulung Agung apa di Blitar apa di mana gitu. Oh boleh minta nomornya? Oh boleh Pak, saya telepon dulu pendeta di sana ya. Besok bapak telepon lagi. Kan zaman dulu begitu kan? Oke. Jadi bapak saya nelpon dari wartel. Dia bayar berapa tidak tahu. Singkat cerita dapatlah di telepon. Halo. Halo. Ini bapakmu nak. Wih. Bapak ya. Udah takut saya. Jangan-jangan mau dimaki-maki lagi kan gitu. Bapak sekarang sudah kerja di sini-sini, sudah jadi guru di sini. Oh puji Tuhan. Kapan kamu pulang? Wih. Pas bilang kapan kamu pulang, itu pengen kulempar itu telepon. Saking senangnya, pengen masuk saya ke dalam kabel itu lalu tembus. Gitu deh. Udah rindu loh. Rindu dengan orang tua. Ya hanya gara-gara saya iring Yesus loh, gak ngerti saya. Dia Kristen kan? Tapi dia bisa benci gara-gara saya jadi pendeta. Bingung juga. Selesai saudara, iya Pak, nanti saya atur waktu Pak. Saya melayani dulu. Ya, ini alamat Bapak ya, catat ya. Nah, catat. Masih ada kayaknya catatannya itu. Di sini. Pulang, saya masuk kamar, saya nangis. Tuhan, terima kasih. Singkat cerita, saya datang ketemu Bapak saya beberapa bulan kemudian. Begitu sampai saudara, pelukan kayak ini. Nangis. Udah selesai nangis. Senang. Pas waktu itu saya bawa berkat, malam beli makan apalah, saya sudah lupa. Itu sudah berapa puluh tahun lalu ya. Mau tidur, diomelin lagi gua. Jangan kau banyak-banyak cerita Yesusmu di sini ya. Saya cuma bermurah hati, kau boleh datang di sini. Jangan cerita. Ini perdamaian palsu. Bingung saya. Ya sudahlah, saya sabar. Terus betul saudara. Terus saya pelayanan.
Setelah kurang lebih saya ambil keputusan nginap di situ, akhirnya saya tinggal bersama bapak saya. KKR di mana-mana, saya khotbah, pulang di Tampeleng. Doakan orang sembuh, pulang di Tampeleng. Bisa lawan nggak? Nggak bisa lawan karena dia orang tua kita. Karena memang ada salah saya juga. Jadi dia sudah bilang, di rumah ini tidak boleh pulang lebih dari jam 10. Jadi kita duplikat kunci rumah kan. Tapi kadang-kadang saya lupa bawa kunci saya. Jadi sampai rumah jam 1 pagi saya gedor-gedor, tolong buka. Makanya pulang di Tampeleng kan dia lagi tidur enak. Karena dia sudah sakit, saudara. Orang tua kalau sudah sakit lagi tidur tidak boleh bangun. Kalau bangun nggak bisa tidur lagi. Setelah semua berlalu baru saya ngerti. Karena waktu itu saya juga masih muda kan. Makanya dia marah, kamu pulang. Peneliti apa? Pelayanan apa pulang jam 1? Astaga. Dia tidak ngerti. Dari dulu sampai hari ini. Kemarin Jumat kita 2:30 nyampe rumah. Pagi-pagi sudah bangun pergi ke BSD. Aduh capeknya minta ampun. Tapi waktu itu dipukul. Saya itu cuma Tuhan. Pikir, aduh, apa saya tinggal di gereja aja lah. Saya tinggal di gereja. Tapi begitu udah siap, nggak bisa saudara. Karena itu ada misi pelayanan. Tuhan mau saya ada di situ supaya Bapak saya bertobat. Amin. Singkat cerita, betul. Banyak hal. Kalau tidak salah, 3 tahun kemudian. Lama loh. 3 atau 4 tahun. Satu waktu diajak kami doa sore. Saya tidak tahu Tuhan berurusan bagaimana dengan dia. Tiba-tiba dia nangis. Dia panggil saya. Nah, sekarang Bapak sadar. Sini peluk Bapak. Peluk Bapak. Waduh, saya bingung. Kan saya masih ada kepahitan kan. Luka kan. Apa nih? Benar nggak ini? Peluk nak. Benar ini. Dia peluk leher saya. Dia cium. Saya udah kayak dulu saya masih Eliora begitu. Cara ciumnya kayak saya masih anak 4-5 tahun. Padahal gua sudah bapak-bapak kan. Udah dewasa. Dicium semua. Kenapa Pak? Bapak sadar. Bapak sadar. Bapak sadar nak. Dicium. Sekarang doakan Bapak. Kamu melayani lah nak. Melayani. Melayani. Wah itu berkat perdamaian. Sama kan? Wah. Dan selesai habis dia nangis itu 1-2 minggu kemudian dia minta dilayani, dibaptis. Diserahkan ilmunya. Dia tombak, keris, ilmu batu cincin. Diserah, oh ternyata yang bikin dia benci sama saya itu ilmunya. Bukan dianya. Tapi setan dibalik memang kadang butuh waktu. Harus ada yang pikul salib demi keselamatan orang. Tapi salib yang kita pikul tidak seperti salib Yesus. Salib penderitaan untuk apa saudara? Keselamatan orang. Puji Tuhan. Bapak saya bertobat. Next. Jadi saudara sungguh-sungguh nanti saudara dapat berkat perdamaian. Kemudian poin ke-13. Nah, berkat kepercayaan memberkati segala hal. Ini keren. Lalu ini siapa? Ini cicit daripada Abraham kan? Anak daripada Yakub Israel. Dia punya anak Yusuf. Yusuf derita nggak? Derita. Dibuang, difitnah, dijual, dipenjara. Tapi selalu lihat ayatnya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ada berkat sampai cicit. Kalau saya Abraham, berarti Rema, Ishak ya. Anak Rema, Yakub. Cucu Rema, Yusuf. Mau nggak saudara? Kalau Tuhan Yesus belum datang, cucu Rema diberkati. Mulai dari dirimu. Next. Keren loh. Terus, saudara lihat. Nah, bahkan dalam keadaan susah ini saudara, Yusuf itu karena diberkati Tuhan, dia dibenci saudara-saudaranya. Ada ayat keren dalam Kejadian 45. Tapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Orang dapat perjanjian, dia punya kacamata yang benar ketika mengalami penderitaan. Dia tahu bahwa tidak mungkin tidak ada rencana Tuhan. Amin. Makanya ketika saudara-saudaranya takut,
Wah, ternyata Yusuf ini adalah Perdana Menteri. Betul ya? Mereka takut. Yusuf menghibur mereka dengan perkataan ini. Jangan sedih hati, jangan susah hati. Jangan menyesali, karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Saudara, orang dapat perjanjian, dia dan keturunannya memelihara kehidupan. Next lagi. Nah, ini slide terakhir. Ternyata gara-gara perjanjian berkat Abraham turun menjadi keselamatan bagi segala bangsa. Katakan amin. Kita lihat ayatnya, Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Yesus Kristus berkat kita baca, biar jadi iman. 1, 2, ya. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Jadi sekarang kita ini gampang, saudara. Apa yang diperbuat Abraham ribuan tahun lalu, itu sampai kepada kita. Abraham sampai Daud 2000 tahun. Daud sampai Yesus 2000 tahun. Yesus sampai kita 2000 tahun. Berarti peristiwa yang dilakukan Abraham kurang lebih 6000 tahun lalu, ternyata masih berdampak sampai hari ini. Jadi nanti Carlos diberkati bukan hanya gara-gara bapamu, tapi gara-gara opung Abraham. Tapi selain opung Abraham, bapamu juga harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, bagaimana, ada yang bertanya, bagaimana kalau bapak aku nggak sungguh-sungguh? Kamulah Abrahamnya. Kamu yang harus mulai. Dan kita tidak benar-benar seperti Abraham. Karena berkat perjanjian itu sudah dibayar dulu oleh Abraham. Dan Tuhan melihat itu. Sehingga perjanjian Abraham itu masuk dalam pribadi Yesus. Sekarang kamu tinggal sungguh-sungguh percaya Yesus. Hormati Yesus. Maka kita akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan selesaikan sesi khotbah daripada perjanjian berkat Abraham. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.